Di balik setiap tradisi ada jejak sejarah yang mengandung filosofi mendalam. Salah satu tradisi yang erat kaitannya dengan budaya dan keagamaan di Indonesia adalah penggunaan panggilan Gus. Meski sering terdengar, terutama di kalangan masyarakat Jawa, istilah ini bukan sekedar nama panggilan biasa. Gus mencerminkan penghormatan keilmuan, hubungan erat dengan warisan tradisi pesantren, serta keraton di masa lalu. Seperti banyak aspek budaya lainnya, panggilan ini telah mengalami perkembangan penyebaran, bahkan penggeseran makna. Bagaimana asal-usul istilah ini? Siapa yang layak dipanggil Gus? Dan bagaimana panggilan ini dipahami dalam konteks modern? Video ini akan mengupas secara lengkap perjalanan panjang panggilan Gus dari sejarahnya hingga tantangan pelestariannya di masa kini. Simak sampai akhir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gus adalah julukan atau panggilan yang digunakan untuk anak laki-laki, khususnya putra kiai, ulama, atau tokoh masyarakat yang dihormati di lingkungan pesantren. Gelar ini menempati posisi istimewa sebagaimana simbol penghormatan kepada keturunan keluarga kiai. Namun, istilah Gus tidak selalu berkaitan dengan tingkat keilmuan agama seseorang. Meski umumnya digunakan dalam lingkup pesantren, Nahdlatul Ulama atau NU, panggilan ini lebih menekankan penghormatan terhadap status sosial seorang sebagai penerus tradisi kiai. Istilah Gus sejatinya merupakan bentuk lain dari panggilan Mas dalam budaya Jawa. Sebutan Gus juga memiliki pasangan feminim, yakni Ning, yang diberikan kepada anak perempuan kiai. Tradisi ini kuat mengakar di Jawa Timur sebelum akhirnya menyebar ke berbagai daerah lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sejarah istilah Gus tidak hanya berakar di lingkungan pesantren, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan tradisi keraton. Istilah ini berasal dari kata bagus yang digunakan di keraton Jawa. Keraton memberi panggilan bagus sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang berbudi luhur. Sebutan ini kemudian berkembang menjadi Gus dan digunakan secara lebih luas, termasuk untuk anak-anak kiai. Panggilan bagus diberikan kepada tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Sunan Pakubuwono IV, salah satu Raja Surakarta pada abad ke-18 hingga 19, dikenal dengan gelar Sunan Bagus karena kepribadian dan karya-karyanya yang terpuji. Contoh lainnya ada Rangga Warsita, seorang penyair besar dari Keturunan Surakarta yang juga dikenal dengan nama Bagus Burhan. Relasi antara kiai dan keraton memperkuat tradisi penggunaan gelar ini. Para kiai yang tinggal di sekitar masjid, istana, atau kauman sering memiliki hubungan dekat dengan raja untuk menghormati anak-anak kiai. Raja memberikan panggilan khusus berupa Gus. Dalam tradisi pesantren, panggilan Gus bukan hanya simbol status, tapi juga harapan besar melekat pada anak laki-laki kiai. Mereka dianggap sebagai warisan ilmu, akhlak, dan kepemimpinan yang akan melanjutkan peran ayahnya di masyarakat. Menariknya, panggilan ini tidak terbatas pada anak biologis kiai. Menantu kiai sering dipanggil, terutama jika mereka dianggap mampu menjaga tradisi keilmuan keluarga. Gelar ini tidak secara otomatis mencerminkan tingkat keilmuan atau kealiman seorang. Panggilan Gus tidak selalu berarti orang tersebut alim atau ahli agama. Seiring waktu, penggunaan istilah Gus meluas ke berbagai kalangan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, gelar ini digunakan secara tidak tepat oleh individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan tradisi pesantren atau keluarga kiai. Fenomena ini dikenal dengan istilah Gus palsu. Bahkan ada dukun yang dipanggil Gus. Fenomena ini mencerminkan pergeseran makna panggilan Gus yang seharusnya menjadi simbol kehormatan dan keilmuan. Kapitalisasi gelar ini untuk kepentingan pribadi, seperti mencari keuntungan atau materi atau popularitas. Kondisi ini menunjukkan tentang besar dalam menjaga keaslian nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Gus.
Salah satu tokoh yang paling dikenal dengan panggilan Gus adalah Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Indonesia dari tokoh besar NU. Gus Dur, sapaan akrabnya, membawa panggilan ini ke kancah nasional bahkan internasional. Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin agama, tapi juga seorang negarawan, humanis dan simbol Islam yang inklusif. Dengan integritas dan keilmuan luar biasa, ia menunjukkan bahwa panggilan Gus dapat melampaui batas-batas tradisional pesantren untuk menjadi simbol kepemimpinan yang membawa nilai-nilai universal. Siapakah yang layak dipanggil Gus? Panggilan Gus sebaiknya hanya diberikan kepada individu-individu yang memiliki kapasitas tertentu, terutama dalam keilmuan agama dan moralitas. Panggilan ini seharusnya menjadi simbol keilmuan dan karakter luhur seorang umat. Meskipun demikian, dalam prakteknya, penggunaan istilah Gus seringkali tidak didasarkan pada kriteria yang jelas. Hal ini mengakibatkan perbedaan persepsi di masyarakat tentang siapa yang sebenarnya layak mendapatkan panggilan ini. Panggilan Gus adalah bagian penting dari tradisi Indonesia yang mencerminkan perpaduan antara agama, budaya, dan sejarah. Namun pelestarian maknanya membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat. Untuk menjaga keaslian dan kehormatan panggilan ini, perlu ada upaya edukasi tentang asal-usul dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Panggilan Gus bukan gelar, tetapi juga tanggung jawab. Di tengah modernisasi, tradisi ini diharapkan tetap menjadi simbol keilmuan, akhlak, dan dedikasi kepada masyarakat. Bagi generasi penerus, panggilan ini dapat menginspirasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warisan budaya yang unik, panggilan Gus adalah cerminan bagaimana Indonesia mampu memadukan tradisi lokal dan keagamaan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Tugas kita bersama adalah menjaga agar makna luhur di baliknya tetap hidup dan relevan untuk generasi mendatang.